Mari kita lihat proses pembuatan jet tempur siluman Su-57 kebanggaan Rusia. Rusia kembali menunjukkan kekuatan militernya melalui jet tempur siluman generasi kelima, Su-57, yang kini menjadi kebanggaan Angkatan Udara negara tersebut. Jet tempur ini didesain dengan teknologi canggih untuk menandingi pesawat tempur siluman lainnya di dunia, termasuk F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Su-57, yang juga dikenal dengan nama T-50 selama fase pengembangannya merupakan hasil kolaborasi perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Pesawat ini dirancang untuk menjalankan berbagai misi, termasuk superioritas udara dan serangan darat dengan kemampuan siluman yang membuatnya sulit terdeteksi radar musuh. Su-57 dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, seperti sistem avionik mutakhir, kemampuan manuver superior, dan teknologi penyerapan radar. Mesin barunya, ISDLY-30, memberikan daya dorong lebih besar dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, memungkinkan Su-57 terbang lebih cepat dan lebih jauh daripada pendahulunya, yaitu kabin kokpit dilengkapi dengan layar sentuh multifungsi yang memudahkan pilot dalam mengoperasikan pesawat. Sistem senjata Su-57 juga sangat beragam, termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan bom pintar yang dapat diarahkan dengan presisi tinggi. Pengembangan Su-57 dimulai pada awal 2000-an, dengan penerbangan perdananya pada tahun 2010 setelah melalui serangkaian uji coba dan penyempurnaan. Su-57 kini resmi dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini juga telah menjalani uji coba tempur di Suriah, membuktikan kemampuannya dalam kondisi pertempuran nyata. Kehadiran Su-57 dalam armada militer Rusia memberikan dampak signifikan pada dinamika kekuatan udara global. Pesawat ini tidak hanya memperkuat posisi Rusia sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terdepan, tetapi juga menegaskan komitmen Rusia dalam mengembangkan teknologi pertahanan yang inovatif. Selain itu, Su-57 juga menarik perhatian berbagai negara lain yang tertarik untuk mengakuisisi pesawat ini demi meningkatkan kapabilitas udara mereka. Rusia telah menerima pesanan dari beberapa negara, memperkuat posisi Su-57 di pasar ekspor senjata global. Meskipun Su-57 menawarkan berbagai keunggulan, pengembangan dan produksinya tidak tanpa tantangan. Masalah biaya dan teknis sempat menunda produksinya, namun Rusia tetap berkomitmen untuk mengatasi hambatan tersebut dan terus meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi Su-57. Di masa depan, Su-57 diharapkan akan terus mengalami peningkatan teknologi, termasuk integrasi dengan drone tempur dan sistem kecerdasan buatan, yang akan semakin memperkuat dominasi udara Rusia di panggung internasional. Pengenalan Su-57 ke dalam inventaris militer Rusia telah memicu berbagai reaksi di kancah internasional. Negara-negara NATO khususnya Amerika Serikat, memandang kemajuan ini sebagai tantangan serius bagi dominasi udara mereka. Beberapa analis militer barat menilai bahwa Su-57 mampu menghadirkan ancaman signifikan bagi pesawat tempur siluman mereka, terutama di wilayah yang diperebutkan seperti Eropa Timur dan Timur Tengah. Di sisi lain, sekutu-sekutu Rusia, seperti Cina dan India, menunjukkan minat besar terhadap Su-57. India, yang sebelumnya terlibat dalam program pengembangan jet tempur ini, telah mempertimbangkan untuk melanjutkan pembelian setelah evaluasi tambahan, yaitu negara Cina, meskipun memiliki program jet tempur siluman sendiri, tetap memperhatikan perkembangan Su-57 sebagai bagian dari strategi memperkuat aliansi militernya dengan Rusia di pasar ekspor senjata. Su-57 memiliki potensi besar untuk Rusia secara aktif mempromosikan Su-57 ke berbagai negara yang membutuhkan peningkatan kekuatan udara namun tidak dapat mengakses teknologi dari Barat karena embargo atau alasan politik lainnya. Kesepakatan penjualan Su-57 tidak hanya akan meningkatkan pengaruh militer Rusia, tetapi juga memberikan dorongan ekonomi yang signifikan bagi industri pertahanan Rusia. Dengan kontrak-kontrak baru, pabrik-pabrik pesawat dan pemasok komponen lokal akan melihat peningkatan pesanan yang signifikan, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi nasional. Keberhasilan Su-57 tidak hanya diukur dari kapabilitas tempurnya, tetapi juga dari kemampuan Rusia untuk terus berinovasi.
Riset dan pengembangan berkelanjutan di bidang teknologi penerbangan, material komposit, dan sistem senjata akan memastikan bahwa Su-57 tetap relevan dan unggul di masa depan. Program pengembangan Su-57 juga memberikan kontribusi penting bagi pengetahuan dan teknologi penerbangan sipil. Beberapa teknologi yang digunakan dalam Su-57 telah diaplikasikan dalam pesawat penumpang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, keamanan, dan kenyamanan. Di dalam negeri, Su-57 menjadi simbol kebanggaan dan pencapaian teknologi Rusia. Media nasional sering menyoroti kemampuan dan kesuksesan uji coba Su-57 sebagai bukti kemajuan dan ketangguhan industri pertahanan Rusia. Pesawat ini juga sering ditampilkan dalam parade militer dan pameran internasional, menunjukkan kekuatan dan kesiapan militer Rusia kepada dunia. Namun pemerintah Rusia, melalui berbagai program edukasi dan publikasi, juga berupaya menginspirasi generasi muda untuk mengejar karir di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan Su-57 sebagai ikon kemajuan dan jet tempur siluman. Su-57 bukan hanya sebuah pesawat tempur, ia adalah manifestasi dari ambisi Rusia untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya di panggung global. Dengan teknologi canggih, kemampuan tempur yang luar biasa, dan potensi ekspor yang menjanjikan, Su-57 berdiri sebagai salah satu pilar utama dalam strategi militer dan diplomatik Rusia. Namun dengan keberhasilan pengembangan dan operasionalisasinya menjadi cermin dari ketangguhan dan kemampuan Rusia dalam menghadapi tantangan. Keberadaan Su-57 berdampak signifikan pada keseimbangan kekuatan militer global. Sebagai salah satu jet tempur siluman paling canggih, Su-57 mengubah dinamika persaingan antara kekuatan besar, khususnya di bidang udara. Negara-negara tetangga Rusia serta anggota NATO kini harus mempertimbangkan strategi pertahanan yang lebih kompleks untuk mengatasi potensi ancaman. Dengan kemampuan Su-57 untuk beroperasi dalam kondisi ekstrim, menghindari deteksi radar, dan menyerang dengan presisi tinggi, Su-57 adalah bagian dari program modernisasi militer Rusia yang lebih luas, yang mencakup berbagai inisiatif untuk memperbarui dan meningkatkan kapabilitas angkatan bersenjata Rusia. Program ini mencakup pengembangan sistem pertahanan udara S-500, kapal selam nuklir baru, serta peningkatan teknologi cyber dan elektronik. Melalui modernisasi ini, Rusia bertujuan untuk memastikan bahwa angkatan bersenjatanya tetap kompetitif dan mampu menghadapi ancaman dari kekuatan militer terkemuka lainnya. Investasi dalam teknologi canggih seperti Su-57 menunjukkan komitmen Rusia untuk mempertahankan posisi sebagai salah satu kekuatan militer utama di dunia. Dalam konteks geopolitik, pengembangan dan ekspor Su-57 juga membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat aliansi dan kolaborasi dengan negara-negara lain. Misalnya, diskusi dengan India mengenai pembelian Su-57 mencerminkan upaya Rusia untuk memperkuat hubungan strategis dengan salah satu mitra kunci di Asia. Namun selain itu, Rusia juga mengeksplorasi kemungkinan kerja sama teknologi dan militer dengan negara-negara lain yang tertarik untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan udara mereka ini. Mencakup kemungkinan penjualan, pelatihan pilot, serta transfer teknologi yang dapat membantu negara-negara tersebut mengembangkan industri pertahanan lokal mereka. Meskipun Su-57 menawarkan banyak keunggulan, program ini juga menghadapi tantangan signifikan. Produksi massal Su-57 memerlukan sumber daya finansial yang besar, serta infrastruktur produksi yang canggih.